Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Jamaah salat Isya, dan insyaallah nanti kita lanjutkan dengan salat tarawih Jamaah Masjid Al-Dzikra SMB BGRI 1 Cibinong yang dimuliakan Allah, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita di malam yang ke berapa nih ya? Ke-19 ya Pak ya. Nah, malam 19 Ramadan. Mari kita lanjutkan tema kemarin, sepekan yang lalu, malam Jumat yang lalu, tentang doa yang diajarkan oleh Nabi, doa untuk mengobati hamun, ghamun, dan hazanun, galau, risau, cemas, takut, khawatir, dan kesedihan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita ada hamun dari kecemasan, kekhawatiran, mungkin diantara kita ada yang sudah khawatir, cemas, aduh gimana ya, kita sudah mempersiapkan dari tahun yang lalu mau pulang mudik mau pulang kampung, pengen ketemu dengan emak, dengan bapak, dengan kakek, tahu-taunya ada larangannya, walaupun yang larang sendiri juga mau pulang juga katanya tapi alasannya bukan untuk mudik, untuk nyekar katanya bukan untuk silaturahmi, tapi untuk ziarah kubur, untuk nyekar kalau orang Jawanya ya, orang apa namanya, orang kepercayaan nyekar katanya, lebih penting nengok orang tua yang sudah meninggal daripada nengok saudara kita yang masih hidup. Iya. Nah, itu udah biarinlah, kita serahkan aja ke Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah kita juga ya. Kenapa kita memilih pemimpin yang ya begitulah, kualitas pemimpin sesuai dengan kualitas kita juga. Salah kita memilih pemimpin yang kurang dari kelas yang paling afdol dari kita. Baik, mudah-mudahan ya salawat dan salam Allah limpahkan kepada bina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, dan juga para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman, mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Jadi doa yang diajarkan oleh baginda Rasul tadi, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasyati biyadika madin fiya hukmuka adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin walaka sammaita bi nafsak aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indaka. Sampai situ kemarin sudah kita jelasin kenapa ada pernyataan tadi Allahumma inni abduka, kita harus kembali ke diri kita. Kita adalah abduka, hamba Allah. Wa ibnu abdika, anak seorang hamba juga. Ayah kita seorang hamba Allah, bukan hamba yang lain, bukan hamba nafsu, bukan hamba jabatan, bukan hamba uang, dinar, dirham dan sebagainya. Wa ibnu amatika, ibu kita juga seorang budak, seorang hamba Allah, dan seterusnya. Kemudian diperintahkan juga untuk ini as'aluka bikulli ismin, kita mintalah dengan asma Allah, dengan asmaul husna. Nah, bagian ketiganya disambung antaj'al, kaitannya dengan kalamullah, dengan Al-Qur'an. Antaj'al Qur'anal azim rabi'a qulubina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Nah, sampai situ Nabiullah Muhammad mengajarkan antaj'alal Qur'anal azim, ya Allah, mudah-mudahan engkau jadikan Qur'anal azim, Al-Qur'an yang agung ini rabi'a qalbi, menjadi apa? Rabi'a qalbi, menjadi matorun,
Rabi'a qalbi itu jadi seolah hujan yang bisa menyejukkan, menyiram kalbu kita. Matorun alal ardi, Rabi'a qalbi jadi sesuatu yang bisa menyiram, menyegarkan, menyejukkan hati kalbu, sebagaimana hujan yang akan menyiram bumi. Antara hujan dan bumi tidak bisa artinya apa? Hujan itu satu macam, hujan di mana-mana juga disebut hujan. Hanya al-ard bumi, bumi ini yang macam-macam. Sama juga itu Al-Qur'an kalamullah satu. Firman Allah ya ini. Qulubina kalbun kan macam-macam, sesuai dengan siapa yang punya kalbu itu. Maka hujan ketika turun ke bumi, ada bumi tanah itu ada yang bisa menyerap air hujan, kemudian dia akan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan tanaman. Ada rumputnya ilalang, ada pohon-pohonan yang besar, ada buah-buahan segala macam. Ada tanah bumi yang semacam itu. Tapi juga di bagian lain ada bumi yang tandus, yang cengkar, yang tidak bisa menerima air hujan, sehingga hujan turun ya mengalir pergi kemana, dan bisa itu membuat banjir dan macam-macam tanah. Sama juga dengan tadi Al-Quran satu ini, tergantung siapa kalbu yang bisa menerima Al-Quran ini. Kalau kalbu hati kita, hati yang kayak tanah yang subur begitu, bisa menerima Al-Quran kalamullah, insya Allah nanti akan melahirkan amalun solehah, akan melahirkan amal-amal soleh, akan bermanfaat tidak hanya kepada dirinya sendiri, akan bermanfaat juga kepada orang lain, dengan akan bermanfaat kepada sekitarnya. Bukankah bagian Rasul kan menjelaskan bahwa sebaik-baik manusia adalah amfahum linnas, yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Inilah kalau kalbu kita, kalbu yang bisa menerima hujan, bisa subur, tumbuh bagus, menjadi manusia yang hebat, ya kasyajaratin tayyibatin asla dan seterusnya. Nah, itu digambarkan semacam itu, sehingga kita memohon kepada Allah antaj'alal Qur'anal azim rabi'a qulubina. Quran ini bisa menjadi semacam air hujan, semacam air yang bisa membasahi, bisa menyiram kalbu kita, sehingga kalbu kita akan sebagaimana air hujan yang akan menyirami bumi ini, bisa membuat berbagai macam manfaat, bisa menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi kita sekalian. Kemudian wajala ahzanina, Rabi'a qalbi wajala ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Al-Quran ini bisa menghilangkan kesedihan kita, menghilangkan humumina, kegalauan, kecemasan kita, wa humumina. Tadi kemarin sudah kita jelaskan, hamun humumun itu musibah, kecemasan, kegalauan yang disebabkan kenapa? Musibah yang belum tentu terjadi. Kita kan kadang-kadang suka belum terjadi sudah dipikirkan, ya. Aduh, ya gimana ya nanti kalau THR nggak turun, memang belum waktunya turun, udah dipikir, sehingga resah, gelisah, risau. Sama juga tadi, aduh gimana nanti kalau kita tidak bisa mudik, kan belum terjadi. Nah, sehingga tadi sesuatu yang belum terjadi dipikirkan sehingga dikhawatirkan. Jadi humumina wa humumnya, kalau humun itu sudah terjadi. Ketika seorang mendapat musibah, ya terjadi, ya mang itu kesedihan, kegalauan. Hazanun kesedihan yang merupakan efek, merupakan akibat karena hamun dan ghamun tadi. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang diajarkan oleh baginda Nabi, jadi kaitan dengan Al-Qur'an. Mudah-mudahan bagaimana Al-Qur'an agar bisa menjadi semacam hujan yang menyirami bumi, menyiram tanah ini, bisa membuat kesuburan banyak, berbagai macam manfaat bisa kita bisa tumbuh, bisa muncul dari karena air hujan itu tadi. Maka mari jadikan Al-Qur'an ini menjadi bacaan kita, menjadi syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadikan huda, petunjuk, jadikan sebagai furqan, bisa membuat memisahkan antara, bisa dengan banyak Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an kita bisa
memisahkan mana yang hak dan yang batil, mana yang baik dan buruk dan seterusnya. Terkait dengan itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita masing-masing koreksi diri. Sudah berapa kali, sudah hari keberapa nih, 19 ya, menghatamkan Al-Quran? Ada yang sudah khatam Al-Quran? Mudah-mudahan Al-Quran yang selalu kita baca, kita jadikan sebagai tilawah di rosah kita, ya bisa jadi hujan yang bermanfaat bagi kita. Kalau hati kita itu tadi menjadi tanah yang subur. Terkait dengan khatmul Quran ini, dalam satu hadis diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, hadis Mu'adz bin Jabal, fikam yahtimul Quran, berapa kita harus menghatamkan Al-Quran setiap bulan atau setiap minggu atau setiap 10 hari. Dari Abdullah bin Amr tadi yang Ibn Jabal yang hadis yang lain, ya Rasulullah, fikam aqra'ul Quran, berapa harus membaca Al-Quran? Qala akhtimu fi syahrin, kata baginda Rasul, cukuplah untuk menghatamkan selama 1 bulan. 1 bulan, tiap 1 bulan bisa khatam Al-Quran sudah bagus, kata baginda Rasul. Kemudian sahabat menimpali lagi, ini utiku afdal min, wah saya bisa lebih dari itu, tidak sebulan, kurang dari sebulan bisa khatam, itu lebih bagus lagi. Kemudian atimu fi ishrina, seorang sahabat menyampaikan kepada Nabi, saya sanggup wahai Nabi 20 hari bisa khatam, tiap 20 hari khatam Al-Quran. Berarti setahun berapa kali khatam itu Pak? Ya dihitunglah saat ini. Tiap 20 hari khatam, 20 hari khatam ya. Kemudian ini hari-hari biasa, bukan bulan Ramadan ya. Kemudian kata sahabat yang lain, saya lebih bagus dari itu, tidak 20 hari sekali, tapi kata sahabat yang lain, akhtimu khamsa ashrah, cukup saya 15 hari khatam, berarti tiap bulan 2 kali khatam, berarti setahun sudah berapa Pak? 24 kali khatam. Kemudian ada yang nimbal lagi, ini utiku afdal min dzalik, wah saya bisa sanggup lebih bagus dari itu, ahtimu fi ashr, saya sanggup untuk menghantamkan Al-Quran setiap 10 hari sekali. Ini apalagi ini kan bulan khusus ya, bulan Ramadan Pak ya. Ini sudah 10 lewat, sudah hatam belum ini kita? Sekali saja belum ya. Alhamdulillah, saya juga tinggal berapa tadi kok belum hatam juga ya, baru tinggal dikit insyaallah. Mudah-mudahan nih 1-2 hari ke depan, mudah-mudahan minimal ya kita sekali lah Ramadan ya. Ini coba kalau kita 10 hari khatam, berarti tiap bulan 3 kali khatam, apalagi ini bulan Ramadan. Kemudian ada yang bisa lebih sanggup lagi, berapa? Setiap fi khamsin, setiap 5 hari sekali khatam Al-Quran, berarti sebulan berapa? 6 kali ya, 6 kali khatam Al-Quran. Baik, kata Nabi udah cukup, 5 saja sudah cukup. Kenapa? Kalau ada yang sanggup 3 hari sekali khatam, tapi kalau 3 hari khatam mungkin bisa dipaksakan ya, namun kurang bisa mentadaburi, kurang bisa menghayati, bisa merenungkan isi kandungan Al-Quran. Kata Nabi cukup 5 hari sekali, kalau sanggup tiap 5 hari khatam sekali itu sudah bagus. Karena itulah maka marilah bahwa bulan Ramadan ini apalagi syahrul Quran, diturunkan Al-Quran. Mari, ini hadis ini ada tentang sahabat-sahabat yang di bulan-bulan biasa. Ini kita bulan istimewa, bulan Ramadan syahrul Quran, maka marilah sekurang-kurangnya minimal selama 1 bulan Ramadan minimal sekali, syukur bisa sampai 2 kali atau mungkin 3 kali. Kemudian bapak-bapak yang saya hormati, ada satu terakhir ya, pesan terkait dengan Al-Quran. Judulnya adalah la tufariqul Quran walau farqas sultan. Kalian jangan sampai berpisah dengan Al-Quran walaupun sultan berpisah dengan Al-Quran. Artinya apa? Ketika sultan itu penguasa ya, pemerintah sudah pisah dengan Al-Quran, artinya tidak mau peduli dengan Al-Quran, apalagi anti Al-Quran. Kalian jangan sampai meninggalkan Al-Quran. Gak usah tafaruk, gak usah isinya apa, tufarik itu cerai itu ya, berpisah ya. Jangan pisah dengan Al-Quran walaupun penguasa berpisah dengan Al-Quran.
Hadisnya adalah saya sampaikan intinya saja, isinya saja. Ini riwayat Mu'ad bin Jabal. Khudhu atau madama atau fa idza sara rashwah ala dini fala takhudhu. Terkena apa? Ambil pemberian. Kalau ada seorang memberikan sesuatu kepada kita, itu pemberian biasa, mungkin hadiah atau mungkin sedekah atau apa kan, ambillah kalau itu biasa. Tapi kalau sudah roswah itu adalah, nah ini yang jadi bahaya. Kalau itu sudah merupakan roswah, sogok menyogok, jangan diambil, itu jelas haram. Fala takhulu. Kemudian walastum bitarikihi yamnaukum faqr wal hajar. Kalian apa? Roswah tadi, suap menyuap, atau sekarang kenal dengan bagian dari korupsi itu ya. Jangan kamu ambil kalau kalian meninggalkan roswah itu, sogok menyogok, suap menyuap, akan mencegahmu dari kefakiran dan merasa kurang, hajah itu merasa butuh sekali. Ala inna rohal Islam dairah faduru mal kitab, bahwa tahuilah bahwa Islam itu dia akan berputar, akan berkisar, berputar bersama dan berputarnya Alkitab dengan Al-Quranul Karim. Bagaimana Al-Quran? Ala innal kitab was sultan sayaftariqan. Kata baginda Rasul, ketahuilah bahwa Alkitab, kitab Al-Quran ini pada saatnya nanti akan berpisah, akan tidak sejalan dengan sultan, dengan penguasa. Apa pesan Nabi? Fala tafarraqul kitab. Sekali-kali kalian jangan berpisah dengan Alkitab, jangan tinggalkan Al-Quran. Ala innahu sayakuna alaikum mara'un. Ketahuilah bahwa suatu saat nanti akan ada umaro, akan ada pemerintah yang memerintah kita, baik mungkin bupati, wali kota sampai presiden. Yaqduna li anfusihim, mereka menetapkan keputusan kebijakan ke pemerintah. Yaqduna apa? Li anfusihim, hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Mala yaqduna lakum, dan tidak memihak kepada kalian semua, tidak berpihak kepada kepentingan rakyatnya. Fa in asaitumuhum, kalau kalian menentang pemerintah itu, yang pemerintah tadi memutuskan berdasarkan kemauan mereka sendiri, qatalukum, mereka akan membunuh kalian, akan menangkap kalian, membicarakan kalian. Ini sabda Nabi ya, saya menyampaikan sabda Nabi. Wa in ata'tumuhum adallukum, kalau kalian taat kepada pemerintah yang semacam itu, mereka akan menyesatkan kamu. Apa pesan Nabi? Qalu ya Rasulullah kaifa nasab, apa yang kita lakukan ya Rasulullah? Bagaimana pesan Nabi? Kama sona ashabu kalian berbuatlah sebagaimana yang dilakukan oleh ashabu Isa bin Maryam. Bagaimana pengikut setianya Isa bin Maryam? Siapa? Ketika Isa alaihissalam, man ansori ilallah, qala al hawariyuna nahnu ansaruh. Kaum Hawani, pengikut pendukung pembela Isa yang setia inilah berani membela Isa, sehingga sampai apa? Mempertaruhkan keselamatan dirinya. Itu kata Nabi, nasyiru bil munasyir wa hamdulillah ala khasab, dan seterusnya. Kemudian kata Nabi, mautu fi taatillah, mati wafat fi taatillah, dalam rangka taat kepada Allah, khairun, itu lebih baik, min hayati fi ma'syatillah, daripada hidup hanya sekali saja hidup tapi maksiat kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, ini hadis yang saya sampaikan ada riwayatnya ya, dalam kitab Khutbul Nabi Sallallahu, khutbahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perlu nanti di fotokopikan kitabnya, bukunya. Itu yang saya sampaikan, mudah ada manfaatnya. Dari kembali lagi tadi kan ada bagian dari doa tadi, antaj'al Qur'anal azim rabi'a qalbi rabi'a qulubina. Mudah-mudahan Al-Qur'an bisa menjadi hujan yang bisa menyiram kalbu kita, sehingga kita tidak akan tertimpa oleh hammun, ghammun, dan hazanun, tidak akan bersedih hati. Sebagaimana Abu Bakar dulu kan, wala la takhuf la tahzan innallaha ma'ana. Ketika di gua Thawr, Abu Bakar menemani baginda Rasul hijrah ke Madinah, ngumpet dulu di situ, maka udah disengat kala jengking, dan yang mengejar sudah depannya. Kata baginda Rasul melalui wahyunya, la takhuf la tahzan innallaha ma'ana. Mudah-mudahan kita bisa tadi dihindarkan dari hammun dan ghamun dan hazanun, dan bisa diganti dengan faroha, dengan kebahagiaan, dengan kesenangan, karena kita mengikuti petunjuk dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan ada hikmah dan manfaatnya.
Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.